Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman dimanapun berada, Alhamdulillah channel Sahabat Qori Kampung kembali memberikan bekal pernikahan, dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari kemarin yang manfaat menikah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang hukum menikah. Nah, hukum menikah ini secara menyeluruh para ulama sepakat membagi 3 bagian. Yang pertama adalah hukum menikah itu wajib, dan yang kedua adalah sunnah, diperbolehkan, dan yang ketiga adalah kita melihat pendapat berbeda-beda. Pendapat yang berbeda-beda di sini ada yang mewajibkan, ya, ada yang membolehkannya, ada yang mengharamkannya, dan ada yang memakruhkannya. Nah, pertama kita akan membahas pendapat yang mewajibkannya, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian pertama, menikah hukumnya wajib. Jadi ini adalah pendapat dari mazhab Daud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ahmad dan Abu Awana Al-Ispiraini. Jadi beliau atau mereka adalah salah satu sahabat dari ulama kita yang bernama Imam Syafi'i. Ya, ini juga pendapat satu kelompok, ya, dari ulama salaf. Jadi mereka adalah merupakan dari ulama salaf. Nah, dalil mereka dalam hal ini bahwa menikah itu wajib, mereka menganggap bahwa perintah yang jelas, ya, dalam beberapa nas tentang anjuran untuk menikah, menurut mereka itu adalah wajib, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perintah itu asalnya, ya, menurut mereka menunjukkan kewajiban. Jadi mereka menganggap bahwa itu nasnya, ya, menunjukkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga mereka juga mengatakan bahwa selama tidak ada dalil, ya, selama tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan sebaliknya atau yang berlawanan dari dalil-dalil itu. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, yaitu menikah bahwa hukumnya itu mustahab, ya, dianjurkan atau dibolehkan, ya. Ini adalah mazhab dari jumhur ulama keempat, imam mazhab, ya. Jadi yang keempat imam mazhab, jadi Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Malik, ya. Semua imam mazhab itu sepakat bahwa menikah itu adalah sunnah. Jadi menurut mereka, perintah menikah yang terkandung dalam teks-teks dalil hanya berkonotasi anjuran. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 3, ya, dari potongan ayat ini, kawinilah, ya, jadi maka kawinilah, ya, jadi ini kata maka kawinilah, ya, wanita-wanita lain yang kamu senangi, ya. Kemudian mereka berkata, Allah menjadikan perintah untuk menikah tergantung pada suka atau tidaknya seseorang. Boleh jadi dia bisa menyukai 1, 2, 3 wanita, boleh, ya, karena Allah memberikan gambaran 2, 3 atau 4 baginya, ya. Mereka sepakat bahwa hal ini tidak wajib, ya. Dengan demikian, perintah dalam ayat ini hanya menunjukkan atau berkonotasi hanya sunnah. Akan tetapi pendapat ini dapat dibantah, ya, bahwa hal yang tergantung pada ada
atau tidaknya rasa suka bukanlah pernikahan. Ya, bukanlah pernikahan itu sendiri, melainkan praktik poligaminya. Jadi yang mau menambah, ya, atau mengawini 2, 3, dan 4 wanita. Jadi dia hanya yang ingin menambah. Ya. Jumhur ulama pernah berkata, begitu juga firman Allah, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki, karena memiliki budak atau selir itu tidak berlaku antara yang wajib dan yang sunnah. Nah, sehingga mereka menambahkan bahwa para ulama yang mewajibkannya membatasi pernikahan wajib itu hanya dalam satu kondisi, yaitu jika dorongan untuk berjima dengan para budak tidak terlalu kuat. Nah, ini pendapat yang kedua yang membolehkan. Kemudian yang ketiga, hukum menikah berbeda-beda. Jadi tergantung pada kondisi masing-masing individu. Nah, Imam Malik juga berbeda, Imam Syafi'i dan Hanbali juga berbeda. Ya. Nah, ini pendapat mereka. Jadi yang pertama, pendapat mereka menikah hukumnya wajib. Menikah hukumnya wajib bagi orang yang hasrat seksualnya tinggi dan ia takut terjerumus dalam praktik perzinaan. Dalam kondisi ini ia harus melindungi diri dari hal-hal yang diharamkan, dan cara yang harus dia tempuh adalah harus dengan menikah. Kemudian hukum yang kedua dari pendapat ini, bahwasanya menikah itu hukumnya boleh bagi orang yang memiliki nafsu tapi dia juga mampu menahan nafsunya dari hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupannya dari praktik zina. Nah, dalam kondisi ini pendapat jumhur ulama sepakat kecuali Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa ibadah sunnah lebih utama karena baginya menikah dalam kondisi yang tenang hukumnya hanya boleh sunnah. Nah, dari hukum yang ketiga ini, bagian yang ketiga, menikah hukumnya haram. Menikah hukumnya haram. Jadi ada manusia, ada orang ya mau menikah tetapi hanya melampiaskan nafsunya saja dan tidak mau membiayai, menafkahi istri dan anak-anaknya. Maka hukumnya ini tidak boleh. Dia tidak bisa dikatakan wajib atau sunnah, karena niat dari orang ini lain. Dia menikah hanya karena melampiaskan nafsunya saja dan tidak mau menafkahi secara batin dan secara material keluarganya. Nah, kemudian yang keempat, ya, menikah hukumnya makruh. Bagi orang yang seperti ini ya sama dengan yang pertama, dua, dan ketiga ini. Tetapi ia tidak terlalu membahayakan istrinya. Dalam kondisi ini ibadah dan ketaatannya kepada Allah ya serta menuntut ilmu itu lebih utama menurut pendapat ini, sehingga dimakruhkan, ya, tidak ada masalah. Nah, ini saya kira semua hal yang kita bahas ini ya dapat mendorong kita untuk tidak ragu menyatakan bahwa nikah hukumnya mustahab secara umum. Nah, ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat wajib, sementara yang lain juga mengatakan mubah. Tetapi juga paling tepat adalah bahwa menikah itu hukumnya mustahab, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Ya,